Dan yang lebih keren lagi, kalau kita bikin intranet, ada nggak situs porno di situ? Pasti enggak. Nah. Kecuali dimasukin. Ya Kecuali masukin di-hack ya. ya. Jangan. Stres. Aduh. Jadi dari situs porno, jadi pokoknya situs-situs judi, porno Iya. segala macam hilang. Iya. Betul-betul buat sekolah. Iya, karena tergantungnya adminnya ya, Pak ya. Iya, Iya. tapi adminnya kan biasanya Siratal Mustaqim semua kan. Jadi, oke lah. Tapi dengan sistem internet itu bisa memungkinkan juga apa tuh, Pak? Terjadi interaktif misalkan dari siswa Ke guru. iya, Ya kalau gurunya ada di intranet itu ya bisa juga langsung lah. tapi gurunya harus mengakses kayak gitu ya, Pak. Iya, gurunya jangan ada di Kalimantan gitu ya. Susah dia. Jadi kalau gurunya di Padang Panjang, siswa di Padang Panjang, ya udah bisa ini. Kan kita tinggal bikin apa ya, server buat interaksinya tadi ya, kayak Zoom sendiri. Zoom bisa dibikin sendiri loh. Pakai internet. Iya, bisa. Aplikasinya bukan Zoom namanya, Pak. Aplikasi gue lupa namanya. Namanya apa ya? Lupa. Saya pernah bikin soalnya. Bentar. Ntar lah. Saya harus nyari nih. Lupa nama aplikasi. Bentar. Kita cari ya. Boleh. Saya sambil nyari. Jadi kita coba googling. Coba jadi saya masukin kaca kunci alternate Zoom gitu ya. Alternatifnya. Ya. Ini semua bayar. Iya. Ya, jangan kayak gitu ya. Kata kuncinya diganti, ditambahin open source. Gitu. Open source. Kayak Linkdo Oh, ya, Pak ya. Jitsi. Nah, ini dia yang saya pakai. Jitsi. Ini bisa di Install berbasis- sendiri. Jadi Di bentuknya Windows kalau- bisa, Pak? Hah? Di Windows bisa. Nggak bisa. Linux. Windows maaf. Di Android enggak ada. Android nggak bisa. Dia harus server. Iya. Jadi- open source ya, Pak. Jadi dia open source free, Iya. gratis. Iya. Jadi ada banyak yang bentuknya open source free, gratis. Iya. Bisa video conference, Iya. oke. Cuman karena kita bikinnya open source, video conference butuh server gede. Maksudnya butuh komputer lah, nggak Iya. bisa pakai handphone ya. Iya. Jadi kita install di komputernya harus kita instalasi server, kemudian Jitsi kita masukin dan nanti tampilannya persis kayak Microsoft apa ya, Teams. Teams. Persis sama Teams. Kalau Zoom sama Zoom agak beda, tapi sama Teams persis. Iya, Teams juga bagus. Salah satu yang bagus juga. Iya. Selain Zoom. Jadi kita pakai Jitsi ini sih. Iya. Menarik ya, Pak. Dan ini free. Dan kalau kita gali semuanya sebenarnya kebanyakan free, banyak yang free. Dan kalau itu bisa, tadi ya misalnya tadi kalau pakai internet kan mulai bayar. Kalau Iya. kita internet free, pakai internet kan Iya, free kan. free. Tapi tetap kita perlu beli access point. Iya. Access point. Access point kalau buat teman-teman yang pengen nyari access point bisa cari di Google. Iya. Apa kata kuncinya, Pak? Access point outdoor. Nah, pemirsa bisa lihat ya nanti. Lihat kata kuncinya access point outdoor. Jadi Seperti ini kan. pakai bahasa Inggris ya. Outdoor jangan nulisnya outdoor, door gitu kan, nggak Outdoor. bisa. Harus bahasa Inggris. Outdoor. Outdoor. Oke. Enter. Ini harganya ada yang harganya 300.000. 3 kilometer itu ada 3 Iya, kilometer. memang segitu. Emang parah. Pak Hai itu bisa kita beli nih Pak Hai 3 kilometer, satu di lapangan basket bisa seluruh mengcover. Enggak, kalau bisa rada tinggi, jangan di lapangan dia, bikin di atap. ya tapi Pak. Ya, kalau di lapangan nanti kan cuma satu sekolah aja. Taruh di atap gitu, pakai pipa ledeng atau pipa. Ya, pipa. Sampai kira-kira berapa meter? Intinya gini lah, semakin tinggi semakin banyak yang dapat. Oh, Kalau bisa Karena- taruh di pohon kelapa lebih bagus. Karena sekarang kendala kita di SMP 5, kita pakai alhamdulillah jaringan internet ada, cuman permasalahannya itu belum terkoneksi ke seluruh kelas. Jadi ada beberapa kelas yang pakai access point, baru itu yang dapat. Belum semua. Jadi kayaknya ini jadi Enggak, ini nggak akan bisa juga, itu soalnya kehalangan sama ini sih, kehalangan sama dinding-dinding. Kalau di lapangan basketnya nggak bisa. Oh bisa. ya? Tapi kalau jujur dulu ya, ini harus buka rahasia dulu. Ini punya batas sih sebenarnya. Dia batasnya paling bagus Usernya, sekitar Pak? usernya cobaan 10. Kalau mau bagus ya. Ada 10 orang. 10 yang aktif. Jadi kan bisa connect banyak HP. Iya. Tapi yang boleh aktif 10. Kalau ada yang download video, langsung ngedrop. Nggak ada settingan gitu Pak. Jadi gini kan, ini kan kayak jalan ya. Iya. Ini kan jalan raya.
Lah kalau mobilnya banyak kan macet. Iya. Masalahnya di situ aja sih. Oh. Karena dia dibatasin sama daya tampung jalannya itu sendiri. Jadi satu akses point ini kalau saya cara ngitungnya ini masalah biar kita bisa jaga kualitas ya. Iya betul. Kalau kualitasnya bagus, satu akses point cuma 10 yang aktif. Kalau mau bagus. Kalau mau banyak ya bisa, tapi semuanya chatting doang. Iya ya. Oh Bisa. makanya kita di bawah itu paling 15 orang pakai langsung anak-anak bersama. Kalau itu kan drop kan. Iya. Mulai ngedrop kan kalau mulai banyak kan. pakai access point satu lagi. Iya, memang gitu cara. Jadi idealnya kalau mau semuanya ya access point. Kalau saya nggak, kalau saya per kelas, jadi kelas saya ya? tarik kabel aja per kelas, pas Ada akses point. kecil di kelas-kelas dan channelnya harus beda ya, channelnya nggak boleh sama loh. Iya. Kalau sama dia nanti kan kehitung sebagai satu, Iya. soalnya. Iya. Channelnya lain-lain. Dan itu tentu membutuhkan biaya yang besar ya Pak ya. Iya. Tentu solusinya seperti yang disebutkan tadi ya, internet tadi jadi sebuah solusi. Tapi kalau sekolahnya memungkinkan untuk internet, mungkin sekolahnya memang banyak dananya ya nggak jadi soal ya Pak ya. Nggak soal. Jadi soal. Tapi tetap akhirnya bukan masalah sekolah sih. Kemungkinan besar sekolah-sekolah terutama sekolah negeri sih dana agak tidak terbatas lah ya. Terbatas. Terbatas ya. Kalau sekolah swasta kan lebih terbatas lagi. Itu dari sisi sekolah. Yang lebih terbatas lagi bukan sekolahnya sih sebenarnya, orang tua murid sama siswa. Dan mereka kan harus akses dari rumah nih ya. Iya. Dan itu akan kerasa ke kuota segala macam. Makanya saya cenderung bikin teknologi supaya kuota di sisi siswanya kecil sih sebenarnya. Biayanya lebih murah. Murah di sisi siswa. Karena tujuan hidup kita kan gimana caranya supaya siswa itu jadi pintar kan. Betul. Dengan segala macam cara gitu. Cuman yang menarik tadi Pak yang Bapak bilang tadi tentang internet itu apa di Indonesia ini yang sekolah mana aja saja yang sudah menggunakan sistem begitu Pak? Sebagian besar sekolah berpikirnya pakai internet semua. Itu lebih simpel. Karena mikirnya bahwa itu satu-satunya solusi kita, dan ini juga terjadi sama menteri loh. Coba waktu awal pandemi solusinya dari Mas Menteri apa coba? Masih kota kan? Iya. Siapa yang teriak tahu nggak? Dinas Pendidikan Papua teriak. Kenapa Pak? Jadi waktu itu kita bikin webinar Iya. sama Indonesia Timur. Jadi Dignas waktu itu Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasi Iya. ya, Dignas lah ya, Iya, Pustekom. bikin Pustekom sama Papua. Iya. No ngomong, saya ngomong kan, saya kan orangnya suka jahil dan jahat gitu. Terus saya monitoring aja. Orang kepala dinas pendidikan Papua ngomongnya sederhana banget. Terima kasih Mas Menteri buat pulsanya. Cuman di Papua itu 2/3 kabupaten Papua nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Provider nggak nyampe sana gitu ya? Lalu kasih pulsa, tapi nggak ada sinyal. Terus pakai apa? Iya. 2/3. 2/3 kabupaten kota di Papua nggak ada sinyal. Lebih parah daripada Sumatera Barat tuh. Iya. Sumatera lebih bagus, Jawa bagus, Papua nangis. Jadi kita nggak bisa solusi pulsa sih sebenarnya, karena pulsa itu kan harus tergantung sinyal. Nah solusinya adalah gimana caranya supaya sekolah bikin sinyal sendiri aja kan, pakai intranet kan. Iya. Nah pertanyaannya waktu kita bikin sinyal sendiri, terus belajarnya servernya dari mana? Ya kita bikin server sendiri. Servernya pakai apa coba? Pernah bayar? Aplikasi. Hah? Pakai apa Pak? Itu aplikasi. Servernya pakai ini nih. Ya. Jadi cari di Google lagi. Servernya betul-betul server fisik atau virtual nih? Server fisik dong. Kirain virtual. Coba saya tanya dulu, harga Saya server lupa. berapa? Harga server berapa? Berapa Pak? Paling Paling murah sebut. murah berapa? Hah? Paling murah 17 lah. 17 juta. Nggak Setuju? tahu. Bisa jadi. 17 juta. Sekarang saya akan cari server yang saya pakai buat Papua. Oke. Carinya namanya Raspberry Pi. Oke, bisa nanti lihat ya, Raspberry Pi. Raspberry RASPBERRY PI. Oke. Enter. Oke. Kita shopping ya. Oke. Klik shopping. Oke. Harganya berapa bisa dilihat? $97. Yang mana? Ini harganya Oh, 1.300.000. 700.000, 500.000, 600.000. Bisa itu Pak. Kapasitasnya berapa? Kapasitas tergantung SD card yang kita colokin. Oh gitu, berarti tergantung SD card lagi. Iya. Berarti muatan kontennya dalam situ. SD card. SD card kan harganya 100 ribuan ya. 32 giga ya. Iya, ada yang 64. 64 kan berapa? Mungkin 100 lebih Iya, ya. 180. 180 200 ribu kali ya. Iya, 200 ribu. Itu 64 giga. 64 giga. Oke.
Harga servernya tuh yang paling murah harganya sekitar 600.000, 700.000. Oke. Oke. Segitu. Segitu ya. Power supply-nya pakai apa tau nggak? Pakai adapter. Ada charger handphone, bener. Jadi kita bisa pakai power bank. Artinya Oh, apa? lampu Kalau mati. kita bawa, ya kalau kita ke Papua, ke daerah yang nggak ada listrik segala macam, pakai power bank, nyala. Portable ya, Pak. Ih, tahu nggak gedenya segede apa? Kayak kecil. Emang, coba saya harus nyari gambarnya sih. Tapi itu segede KTP sih. KTP yang kita punya, kartu tanda penduduk, Iya. ya udah segede itu, Segede itu, persis segede. Oh, kecil banget. Kecil banget. Berarti yang 17 juta Pak Hai. Ya itu buat orang kaya seperti Pak Hai itu nggak masalah yang 17 juta. Buat orang miskin yang nggak punya duit, pakailah yang 500.000 perak, lebih murah daripada HP. Dan ini jadi solusi ya Pak ya. Ya. Karena harganya Ini murah. saran aja buat SMP Negeri 5 pada Iya. Panjang. Kalau bikin solusi, kalau bisa mungkin kita cari solusi yang murah. Kenapa pakai solusi yang murah? Supaya sekolah lain bisa nyontek. Kalau kita solusi mahal, ya oke lah, saya SMP Negeri Padang Panjang jagoan banget ya. Iya. Cuman sekolah lain kan nggak bisa nyontek. Kayak bisa diadaptasi ya Pak ya. Iya. Betul. Kalau bisa sih sebisa mungkin sekolah lain nyontek. Betul. Maksudnya ini adaptasi dan lebih berkembang ya ini ya Pak ya. Ini Kalau misalnya ngomong lebih senang gitu terus ya. terang dulu Bu, Iya. ngomong dulu terus terang. Solusi ini kisahnya gini, solusi ini. Jadi ini solusinya saya sebut internet offline. Kebayang internet offline? Internet offline, oke. Ya, kebayang kan? Ya. Supaya internet kita bikin offline. Caranya gimana supaya offline? Semua konten belajar buku segala macam kita copy ke server lokal kan. Iya. Jadi akibatnya internetnya bisa kita bikin offline kan, beres. Terus pakainya server yang kecil mungil ini ya, Iya. 600.000 perak. Saya bikin kayak gini bukannya apa-apa dulu teh. Saya tuh ngajar di Lampung S2. Ya berinteraksi lah saya sama mahasiswa S2 di Lampung kan. Tahu sendiri Lampung mahasiswanya juga susah sinyal kan. Kaum fakir bandwidth semua isi. Ya, bukan fakir duit, fakir bandwidth, fakir internet. Jadi tiap hari, Pak ini internet susah semuanya. Akhirnya saya kepaksa mikir dong, gampang kan internet biar internetnya jadi ada, kita bikin offline aja kan. Dan saya diundang sama Arab, sama Oman buat presentasi di conference internasional. Iya. Saya masukin ini aja dong, Internet internet offline. offline. Iya. Wah, kayaknya wah keren ini. Itu tes selesai presentasi, turun langsung dirubung sama orang Arab, jepret. Ajarin kita porno. Kis ini juga butuh. Alah ilah ilah. Ternyata saya barusan nipu pada ketipu semua ya. Jadi orang Arab juga pada bingung semua. Iya. Terus judulnya kan udah bertolak belakang ya. Iya, internet offline kan bingung. Betul. Akhirnya dirubung semua. Jadi sebetulnya yang butuh solusi ini bukan hanya SMP Negeri 5 Padang Panjang, Arab juga butuh, seluruh dunia butuh. Bayangkan kalau SMP Negeri 5 Padang Panjang bisa bikin ini kan? Iya. Keren ya, keren. SMP di Papua pasti butuh. Jadi nanti siap-siap berangkat ke Papua. Iya. Kalau kita bikin itu aplikasi apa yang dibutuhkan kira-kira Pak? Untuk Nah, internet ini. aplikasi ya. Aplikasi. Mau yang paling blow on dulu atau yang ngurumin? Dari yang Yang blow on aja lah. blow on dulu deh kayaknya. Blow on. Yang rumit susah mikir Pak. Ya, yang paling bodoh cuma gini aja. Kita ini kan SD card ya. Ya. Kita bisa naruh file dong di situ kan. Iya. Bisa nggak filenya kita taruh di web? Bisa keluar lewat web nantinya. Jadi orang aksesnya pakai web, bukan Kan nggak ada internet tadi Pak. ya iya nggak ada internet tapi kan ada wifi. Iya. Oh saya cerita dulu. Si Raspberry Pi itu kan ada wifi-nya. Iya. Kan ini kan komputer ya. Komputer kan ada wifi kan. Di laptop kita kan ada wifi kan. Ada wifi dan komputer ya. Bisa nggak handphone atau komputer lain akses ke laptop kita lewat wifi yang ada di komputer ini Bisa. tanpa akses point? Iya, pakai IP address gitu Pak. Bisa ya. Bisa. Tapi dia bukan akses point, bukan wifi. Nah, si Raspberry Pi kita pakai Linux bisa dirubah si wifi-nya supaya jadi hotspot Oh, jadi hotspot lokal. Jadi si handphone segala macam bisa akses ke Raspberry Pi tadi lewat hotspotnya Raspberry Pi masuk ke dalam. Oke. Nah tampilannya bisa dilihat contohnya ya. Contoh perpustakaan yang blow on tadi Iya, bisa ditampilkan. bisa dilihat. Silakan nanti kalau anda iseng ngetik LMS Ono Center ORID /pustaka. Oke,
Saya ulangi ya, lms.onocenter.or.id. Ono Center Ono Center. nggak pakai S ya? N-nya 2. Ono ONNOCENTER. Oh, iya. Jangan pakai Bukan S ya. bukan center. Center. Oke, center. Center. Nah, perpustakaannya bentuknya kayak gini, folder. Oh, folder. Ini isinya ada buku-buku. Nah, kita masuk buku ya. Masuk ke doc, ini buku banyaknya. Oke, pemirsa nanti bisa lihat juga yang melihat ini langsung juga bisa searching langsung. Jadi kalau yang kebetulan lagi online langsung, silakan masuk ke lms.onocenter.or.id/pustaka, Pustaka. masuk ke docs. Misalnya buku tentang hacking ya, waduh hacking. Oh, ada di sini, Pak. Ada nih yang security nih, SEC ini security. Ini yang punya link berarti bisa download, bisa lihat aja Bisa download ini. Bisa download. Jadi downloadnya jangan klik kanan aja, lihat bukunya, klik kanan, save link as. Save link as. Udah, download. Ini belajar hacking nih, parah nih bukunya. Untuk pemula nggak ini, Pak? Hah, pemula. Oh, boleh lah saya nanti belajar. Iya. Tolong jangan lupa kalau udah belajar seperti itu, udah tahu syaratnya. Kalau saya nanti. Syaratnya jangan lupa surat tobat. Iya, kalau gitu saya nggak jadi belajar. Nggak mau tobat. Rupanya nggak mau tobat ya. Baru lagi tobat soalnya. Ini juga ada macam-macam isi, ada KPU digitalisasi pemilu, ada penting kemitraan ya. Jadi pemirsa bisa lihat di sini. Banyak, Bisa banyak. boleh download ya, Pak ya? Boleh. Boleh lihat-lihat. Ini ada buku-buku saya yang presentasi saya yang bahasa Inggris juga. Nah, di ini sini. ada buku banyak sekali Pak Ono di sini. Oh, kalau di buku sini. benernya lebih parah. Ini kan cuma presentasi-presentasi saya aja. Kalau buku saya silakan di copy. Cuman ini saya lagi nggak bawa, kebetulan ada di Pak Teddy di Bukit Tinggi. Buku saya total di rumah ada sekitar 7 terabyte. Tapi yang ada di Bukit Tinggi cuma 2 terabyte. Oh, iya. Ada sekitar 100 ribuan buku. Buku tuh PDF ya, Iya, e-book ya, bukan e-book. buku kertas. Iya. Jadi perpustakaan digital bentuknya cuma folder sih. Yang folder-folder ya. Folder, dan kalau mau Ini yang dari website itu ya, yang Pak bilang dari iya. website. Jadi cuman kalau pakai Raspberry Pi ya, di copy ke SD card, Iya. masukin, nanti jalanin program web, nanti webnya disuruh baca folder Berarti ini.